Di pesisir yang sunyi, di tanah yang panas, di antara angin asin dan pasir yang tak ramah, berdirilah ia dengan tegak. Kelapa, pohon yang sederhana, namun menyimpan hikmah yang luar biasa. Kelapa tidak tumbuh di tanah mewah. Ia tak meminta tanah subur atau hujan berlebih. Cukup sedikit ruang, cukup cahaya. Lalu ia tumbuh dengan sabar, menghadap langit, menancap kuat ke bumi. Seolah kelapa mengajarkan kita satu pelajaran pertama. Kehidupan tidak menunggu keadaan sempurna untuk menjadi bermanfaat. Dalam Islam, Allah mengajarkan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah At-Taubah 120. Akar kelapa menjalar luas, tidak terlihat, tidak dipuji. Ia menahan pohon agar tetap berdiri saat badai datang menerpa. Begitulah iman dalam diri manusia. Tidak selalu tampak, tidak selalu dipamerkan. Namun ketika ujian datang, imanlah yang membuat seseorang tetap tegak, tidak tumbang oleh dunia. Batang kelapa lurus menjulang, tidak bercabang, tidak berbelok. Ia tumbuh ke atas dengan arah yang jelas. Ini adalah simbol istiqamah. Dalam hidup, banyak jalan berliku, banyak godaan untuk menyimpang. Namun orang yang kuat imannya adalah mereka yang tetap lurus, meski sendirian, meski tertiup angin kencang. Rasulullah bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah." HR Muslim, ia tidak melawan angin. Kelapa mengajarkan kita tentang tawakal, bukan berarti lemah. Tetapi tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus menunduk agar tidak hancur. Buah kelapa terbungkus keras, namun di dalamnya tersimpan air yang jernih, dan daging yang lembut. Begitulah manusia beriman. Penampilannya mungkin biasa, hidupnya mungkin sederhana, namun hatinya jernih, niatnya bersih, dan manfaatnya luas. Air kelapa menyegarkan yang haus, menenangkan yang lelah, bahkan menjadi obat bagi tubuh, seperti ilmu dan akhlak yang baik ketika dibagikan. Daging kelapa bisa diolah menjadi santan, minyak, makanan, dan keberkahan. Tempurungnya menjadi arang, sabutnya menjadi tali, keset, dan bahan bangunan. Daunnya menjadi atap, anyaman, dan pelindung. Batangnya menjadi rumah dan perahu. Tidak ada bagian kelapa yang sia-sia. Inilah puncak filosofi kelapa. Hidup sepenuhnya untuk memberi. Dalam Islam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. HR Ahmad, kelapa tidak memilih siapa yang mengambil manfaat darinya. Ia tidak bertanya siapa engkau, apa jabatanmu, apa agamamu, atau dari mana asalmu. Ia memberi tanpa syarat. Dan bukankah itulah akhlak tertinggi seorang mukmin? Memberi tanpa berharap balasan, berbuat baik tanpa menunggu pujian. Kelapa jatuh dari pohonnya, menggelinding mengikuti arus, lalu tumbuh di tempat yang baru. Ia tidak memilih tempat jatuh, namun dimanapun ia berada, ia berusaha hidup dan bermanfaat, seperti manusia yang beriman. Dimanapun Allah menempatkannya, di kemudahan atau kesulitan, ia tetap menanam kebaikan. Kelapa adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa banyak yang kita beri. Bukan tentang seberapa keras kita terlihat, tetapi seberapa lembut hati kita. Dan bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Maka belajarlah dari kelapa, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang istiqamah, dan tentang hidup yang penuh makna. Karena sejatinya, hidup yang diberkahi adalah hidup yang menumbuhkan kebaikan.